Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatih Daniswara Sumarno dengan NPM 22120114990. Baik, berkaitan dengan tugas daripada hukum kepailitan mengenai analisa kasus hukum kepailitan berdasarkan dari 5 poin pertanyaan. Yang pertama, berdasarkan pemohon maupun termohon daripada putusan kepailitan nomor 34 garing PDT Sus Sri Pailit garing 2024 garing PN Niaga Jakarta Pusat. Pemohonnya dalam hal ini adalah PT Miki Surya Texindo, sebuah perseroan terbatas yang berkedudukan di Bandung, diwakili oleh Lim Kian Yin selaku direktur dengan kuasa hukum Yuda Ari Setiawan SH dan Romi SH. Termohonnya dalam hal ini adalah PT Industri Sandang Nusantara dalam likuidasi yang merupakan sebuah BUMN yang beralamat di Jakarta Selatan, diwakili oleh likuidator Nien Rafli Siregar SHMH dan Sony Elmars SH. Adapun alasannya dalam hal ini PT Miki Surya Texindo mengajukan permohonan pailit karena PT Industri Sandang Nusantara memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih namun tidak dibayar lunas berdasarkan hubungan hukum perjanjian jual beli mesin dan barang produksi antara kedua belah pihak. Utang tersebut diakui dan dalam daftar rincian utang dagang per 31 Desember 2021 dan telah melampaui batas jatuh tempo. Adapun berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang UU KPKPU, debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atas permohonan sendiri atau permohonan krediturnya. Yang ketiga, berkaitan dengan majelis hakim mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Pada dasarnya majelis hakim mengabulkan permohonan karena terbukti yang pertama, termohon dalam hal ini PT Industri Sandang Nusantara memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada pemohon PT Miki Surya Texindo. Yang kedua, terdapat lebih dari satu kreditor. Yang ketiga, utang tidak dibayar lunas meskipun telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dasar hukumnya kembali lagi pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan syarat utama pailit adalah adanya lebih dari satu kreditor dan utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih namun tidak dibayar lunas. Lalu yang keempat berkaitan dengan siapakah kurator, hakim pengawas yang ditunjuk dalam putusan pernyataan pailit tersebut. Kurator yang ditunjuk adalah Muhammad Arifuddin SHMH, lalu ada Adnan Dika Prawira Wardana SH. Hakim pengawas yang ditunjuk ada Kadarisman Al Riskandar SHMH, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lalu berdasarkan pengaturan dari Undang-Undang Kepailitan itu sendiri, kurator pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 merupakan balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan yang memenuhi syarat profesional dan tidak berkonflik kepentingan dengan debitur maupun kreditor. Lalu hakim pengawas berdasarkan pasal 69 merupakan hakim niaga yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengawasi jalannya proses kepailitan dan tugas daripada kurator. Yang kelima, jika permohonan pailit dikabulkan atau debitur dinyatakan pailit oleh PN, maka kapan berlakunya pengaturan tersebut? Berlakunya putusan pailit adalah sejak tanggal diucapkan dalam sidang terbuka oleh umum oleh pengadilan niaga, kecuali ditentukan lain dalam putusan. Hal ini sesuai dengan pasal 8 ayat 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Putusan pernyataan pailit berlaku mulai sejak tanggal diucapkan. Pada kasus ini, putusan pailit terhadap PT Industri Sandang Nusantara yang dalam hal ini masih dalam likuidasi daripada BUMN
berlaku sejak diucapkan pada tanggal 25 September 2024. Sekian, terima kasih.